Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisan bayi yang baru lahir adalah hal yang sangat umum terjadi. Ternyata, secara medis dan agama, terdapat pandangan yang berbeda tentang tangisan bayi yang baru lahir. Lantas, bagaimana penjelasan medis tentang fenomena ini? Apakah sejalan dengan penjelasan agama? Apakah ada bayi yang tidak menangis saat dilahirkan? Tonton video ini hingga akhir. Menurut penjelasan medis, tangisan bayi merupakan pertanda baik. Bayi yang baru lahir perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setelah berada dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan, mereka baru saja keluar dari rahim ibunya. Secara medis, bayi yang menangis ketika baru lahir melakukannya karena dorongan untuk bertahan hidup. Saat lahir, bayi perlu mengambil nafas pertama kali melalui perubahan peredaran darah, setelah sebelumnya hidup dengan jalan yang menghubungkan jantung dan paru-paru ibunya. Dengan menangis, mereka membuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen mengalir melalui paru-paru mereka sendiri, tidak lagi bergantung pada ibunya. Tangisan juga menjadi cara bagi bayi untuk berkomunikasi dengan lingkungannya yang baru. Orang tua yang mendengar tangisan bayi baru lahir merasa bahagia, karena mereka menganggap itu sebagai tanda keselamatan dari proses persalinan. Namun, dari perspektif teologis, tangisan bayi yang baru lahir bisa dianggap sebagai tanda gangguan dari setan. Ada perbedaan antara penjelasan medis dan pandangan teologis tentang fenomena ini. Alama Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad dalam karyanya berjudul Sabilul Idhikar Walitibar Bima Yamuru Bil Insan Wayak Dilahu Minal Amar menjelaskan bahwa tangisan bayi baru lahir dapat disebabkan oleh gangguan setan. Pendapatnya didukung oleh salah satu hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadits tersebut dengan jelas menjelaskan tentang fenomena ini, berbeda dengan pandangan medis. Meskipun begitu, yang terpenting adalah bagaimana orang tua melindungi bayi baru lahir dari gangguan setan. Siapapun yang mencintai anaknya dan ingin melindunginya dari gangguan setan, harus mengikuti metode yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin. Beliau dikenal sebagai pemberi nasihat, seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tidak ada yang dapat mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkannya dari neraka kecuali telah dijelaskan kepadanya. Salah satunya adalah upaya melindungi anak dari gangguan setan. Salah satu caranya adalah dengan berdoa saat suami hendak berhubungan intim dengan istrinya. Dengan nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau restui bagi kami. Dengan demikian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kelahiran anak dari hubungan suami istri, setan tidak akan membahayakan atau mengganggunya. Hanya Nabi Isa dan Maryam yang terlindungi dari gangguan setan. Bayi yang baru lahir tidak hanya diganggu oleh setan, tetapi juga iblis turut terlibat dalam usahanya. Setan dan iblis memang sangat bermusuhan dengan manusia, bahkan sejak mereka lahir ke dunia ini. Namun, di antara bayi yang baru lahir, ada yang terhindar dari gangguan mereka. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, Siti Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keduanya karena doa ibu Maryam. Siti Maryam, istri Imran, memohon perlindungan khusus kepada Allah agar anaknya terlindungi dari gangguan setan. Doa tersebut tercatat dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan aku lebih mengetahui apa yang telah aku lahirkan, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Dan aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan bagi dia dan keturunannya kepada Engkau dari setan yang terkutuk." Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 36. Keterlibatan setan dan iblis dalam usaha mereka untuk mengganggu setiap bayi yang baru lahir juga disebutkan dalam sebuah hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika iblis mendekati bayi untuk mengganggunya, bayi tersebut menangis karena tersentuh oleh setan. Pengetahuan tentang tujuan iblis dan setan dalam tindakan ini adalah untuk mengubah manusia dari fitrahnya, yaitu untuk beriman kepada tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kesaksian ini terjadi di alam azali ketika Allah bertanya kepada mereka satu persatu tentang siapa Dia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.